Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Persiapan TIU SKD CPNS, perbandingan kuantitatif. Bagaimana sih cara membedakan atau bagaimana cara menjawab soal dalam bentuk kuadrat atau soal dalam bentuk akar dalam perbandingan kuantitatif? Nah, tentunya teman-teman bingung kan? Yuk kita bahas di video kali ini, tapi jangan skip ya. Gasken! Halo teman-teman, jumpa lagi ya bareng Pingli. Nah, terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah mengklik video ini dan masih tetap setia belajar bareng Pingli ya. Nah, di video kali ini Pingli mau membahas tentang perbandingan kuantitatif. Ini kemampuan numerik ya teman-teman. Nah, yang Pingli bahas ini bagaimana cara membedakan dalam menjawab soal dalam bentuk kuadrat dengan soal dalam bentuk akar ya. Nah, perbandingan kuantitatif itu kayak gini loh. Kita membandingkan antara X dan Y. Nah, nanti di video akan Pingli jelaskan ya. Tapi sebelumnya silakan buat teman-teman yang belum follow Instagram Pingli, silakan untuk follow Instagram Pingli ya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel Pingli agar Pingli selalu bersemangat untuk membuat konten-konten buat teman-temanku semua ya. Oke, simak video berikut ini. Nomor 1. Diketahui X sama dengan 3P kuadrat dikurangi 10 dan Y sama dengan 2P kuadrat ditambah 10. Maka kesimpulannya adalah, nah di sini untuk perbandingan kuantitatif itu kesimpulannya atau jawabannya dalam bentuk perbandingan ya. Kita membandingkan antara X dan Y. Nah, X dan Y itu bisa lebih besar dari X, bisa lebih besar dari Y, atau bahkan sama dengan. Itu ya teman-teman. Atau bahkan tidak bisa ditentukan. Itu untuk opsi yang E. Nah, untuk bentuk soal seperti ini, kita harus mensubstitusikan atau kita harus mengganti. Jadi P itu kita ganti. Nah, P-nya ganti dengan sembarang bilangan. Nah, oke, sembarang bilangan ya teman-teman. Dengan bilangan berapa kak itu kak? Terserah ya. Nah, tapi Pingli punya saran di sini. Dalam penggantian bilangan itu diganti dengan bilangan yang jaraknya jauh. Misalkan P-nya saya ganti dengan angka 1. Maka X-nya sama dengan 3 kali 1, 3. Dikurangi 10 berarti negatif 7. Terus Y-nya sama dengan 2 kali 1, 2. Ditambah 10 berarti 12. Kita tarik kesimpulan, X kurang dari Y. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita ganti lagi. P-nya jangan diganti dengan angka yang berdekatan dengan angka 1. Misalkan 2, 3, jangan. Langsung ganti jarak yang jauh aja. Misalkan 10. Berarti X-nya sama dengan 3 kali P kuadrat. Berarti 10 kuadrat ya, 100. 3 kali 100 itu 300. Dikurangi 10 berarti 290. Terus Y-nya sama dengan 2 kali 100, 200 ditambah 10 berarti 210. Kita tarik kesimpulan X-nya lebih dari Y. Wah, ternyata ada 2 kesimpulan di sini teman-teman. Kalau ada 2 kesimpulan, artinya kita tidak bisa menarik suatu kesimpulan di soal ini. Jawabannya adalah E. Nah, buat teman-teman ya yang ingin mencuri start belajar CPNS tahun 2023 yang insya Allah akan diselenggarakan CAT-nya itu bulan Oktober ya teman-teman. Akhir bulan Oktober, pendaftarannya sekitaran September ya. Nah, silakan teman-teman buat join di Bimbel Teman ASN untuk batch 8. Kelas akan kami mulai tanggal 1 September sampai 3 Oktober ya teman-teman. Nah, fasilitas yang nanti bakalan teman-teman dapetin yaitu full SKD, TIU, TWK, TKP.
Nah, ada 24 pertemuan via Zoom, ya, via Zoom. Buat teman-teman yang tidak bisa join, nanti akan ada rekaman dan materi yang bisa diakses di Android teman-teman, ya. Oke, terus nanti teman-teman juga dapat 4 paket tryout CAT. Oke, nanti TU-nya bakalan ketemu dengan Kak Pingli sama Kak Metrik, ya, dari Kak Sukron. Terus untuk TKP-nya dari Kak Fandi sama Kak Sugita. Terus dari TWK, TKW sih, dari TWK dari Kak Yayang dan Kak Heru, kelas kata ya teman-teman. Oke, nah di sini harganya 219.000 teman-teman ya. Silahkan join, mumpung belum terlambat, langsung kunjungi website kami temanasn.com. Buat teman-teman yang mager ngetiknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Langsung gas saja. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 2. Diketahui X sama dengan 3P kuadrat dikurangi 10 dan Y sama dengan 2P kuadrat ditambah 10 dengan nilai P lebih dari 10. Maka kesimpulannya adalah, nah, untuk soal nomor 2 teman-teman, bedanya dengan soal nomor 1 apa? Nah, bedanya itu ada di syaratnya. Nah, ini teman-teman. Dia punya syarat. Syaratnya itu P lebih dari 10. Artinya P-nya itu wajib diganti lebih dari 10. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh kurang dari 10. Kalau di soal nomor 1 tadi kan bebas. Bisa kurang dari 10 kan? Misalkan dari 1, 2, 3 kan bebas. Nah, di sini tidak boleh kurang dari 10. Berarti lebih dari 10. Misalkan yang kita ganti itu P-nya sama dengan 20. Nah, saya ambil angka yang bulat-bulat aja ya. Jangan ambil angka yang seenaknya. Misalkan lebih dari 10 kok ambilnya 11. Boleh enggak? Boleh, tapi ngitungnya nanti susah. Nah, misalkan di sini saya ambil angka 20. Berarti X-nya sama dengan 3 kali 20 kuadrat itu kan 400. 3 kali 400 itu 1200. 1200-an ya, dikurangi 10. Nah, gini aja. Oke, terus kemudian yang Y. 2 kali 400. 800 plus 10. Kalau kita tarik kesimpulan, X-nya lebih dari Y. Ya, Banda? Oke, kita belum puas. Kita ujikan 2 kali uji. Misalkan P-nya itu dengan jarak yang jauh, teman-teman. 100. Boleh enggak? Boleh. Yuk, kita ganti aja. X-nya sama dengan 3 kali 10.000. 100 kuadrat itu kan 10.000. Berarti 30.000. 30.000 dikurangi 10. Nah, saya males ngitung ya. Terus Y-nya sama dengan 20.000 ditambah 10. Bisa kita tarik kesimpulan X-nya lebih dari Y. Kalau di sini sudah ada 2 kesimpulan yang sama, artinya yaitu jawabannya. Berarti jawabannya adalah A. X lebih dari Y. Gampang kan? Nah, gampang banget. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan referensi soal lebih banyak lagi ya teman-teman, silakan teman-teman beli buku Drilling Tembus CPNS dari Pingli dan Kak Fandi AP ya. Nah, di sini isinya itu FR soal asli teman-teman yang pernah keluar. Jadi beruntung banget ya teman-teman, nanti soalnya yang keluar bakalan mirip-mirip dengan yang ada di dalam buku Drilling Tembus CPNS dari Pingli dan Kak Fandi. Harganya cuma 139.000 ya, harganya 139.000 dan itu hanya ada di toko Teman Pintar Official. Nanti teman-teman dapat e-book sama link untuk Telegram. Untuk yang bajakan, teman-teman tidak akan dapat grup Telegram dan grup materi ya teman-teman. Oke, silahkan teman-teman check out di Teman Pintar Official buku Drilling Tembus CPNS tahun 2023 dari Pingli dan Kak Fandi AP. Oke, Pingli tunggu. Selanjutnya, nomor 3.
Diketahui X kuadrat dikurangi 144 sama dengan 0 dan Y sama dengan 48% dari 25. Maka kesimpulannya adalah, nah teman-teman, ini sebenarnya soal yang gampang banget kalau kita tahu kuncinya. Ya, kuncinya ada di mana? Ada di variabel pembandingnya. Variabel pembandingnya itu mana? Variabel pembanding itu ya yang ada di opsi, yaitu X dan Y. Itu ya. Nah, di sini kalau ada variabel pembandingnya, ada variabel pembanding yang mempunyai pangkat genap. Nah, silakan catat ya. Yang mempunyai pangkat genap berarti jawabannya E. Tidak dapat ditentukan, jawabannya pasti E. Oke ya. Buat yang tadi ketinggalan, silahkan diputar ulang kembali videonya dan dicatat ya. Jika ingin dapetin yang lebih lengkap lagi, bisa join di bimbel teman ASN ya teman-teman. Nanti Pingli jelaskan lebih detail lagi. Nah, yuk kita bahas. X kuadrat sama dengan 144. Maka X-nya sama dengan plus minus akar 144. Nah, jadi antara positif dengan negatif itu muncul ketika di sini. Ya. Maka X-nya sama dengan plus minus akar 144 itu pasti 12. Positif ya, yaitu 12. Maka jawabannya bisa X sama dengan 12 atau X sama dengan negatif 12. Ada dua jawaban ya teman-teman. Kalau sudah punya gambaran dua jawaban, artinya apa? Ya udah jawabannya E. Ya, kurang yakin. Kita cek lagi yuk yang Y. Y sama dengan 48% dari 25. Kalau ngitungnya seperti ini kan bingung. Kita pindah aja. 48 kali 25%. 25% itu seperempat. 48 kali seperempat sama dengan 12. Jadi Y-nya sama dengan 12. Nah, kita sandingkan teman-teman. Ketika Y-nya 12. Jadi, ketika X-nya 12, Y sama dengan 12, maka X sama dengan Y. Ketika X-nya negatif 12, Y-nya 12, maka X kurang dari Y. Ada dua jawaban. Loh, inilah alasannya Pingli menjawab E, tidak dapat ditentukan. Semoga menjawab penasaran teman-teman ya. Oke, lanjut. Next, nomor 4. Jika X sama dengan akar 1024 dan Y sama dengan 12 ditambah 8% dari 250, maka kesimpulannya adalah, nah, ini adalah bentuk akar, teman-teman. Ingat ya, bentuk akar, ingat ya, akar selalu punya nilai positif. Nah, buat yang belum paham, silakan join di bimbel teman ASN ya, teman-teman. Mumpung belum terlambat dan belum salah jalan. Nah, di sini X sama dengan akar dari 1024. Nah, akar dari 1024 itu berapa? 32. Itu sudah pasti, ya. Jadi, akar 1024 itu bukan plus 32, negatif 32, bukan. Ya, biasanya kan ada X sama dengan 32 atau X sama dengan negatif 32. Ini salah total, teman-teman. Oke, jangan ditiru ya, teman-teman. Siap. Lanjut, sekarang Y-nya kita cari yuk. Y sama dengan 12 ditambah 8% dari 50. Artinya kalau saya balik 50% dari 8. Gini aja. Berarti 12 ditambah setengah dari 8. 12 tambah 4, 16. Nah, di sini X-nya sama dengan 32, kemudian Y-nya sama dengan 16, berarti bisa kita hitung. Bisa kita tentukan, bisa kita tentukan ya. Di sini sudah pasti X lebih dari
Y, itu sudah pasti. Tapi ada bentuk khusus, yaitu Y. Yaitu D, sorry. Berarti X sama dengan 2 kali Y-nya itu 16. Cocok enggak? 32. Oh, cocok. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Kalau D-nya itu tidak X sama dengan 2Y, maka jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, semoga bisa menjawab penasaran teman-teman dan bisa membedakan antara soal nomor 3 dengan soal nomor 4 yang bentuknya kuadrat dengan bentuknya akar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran lagi, silakan untuk join di Bimbel Teman ASN ya. Untuk batch 8 akan segera kami mulai tanggal 1 September sampai 3 Oktober. Oke, jangan sampai ketinggalan. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.